Bayangin, misalnya lo lagi di dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta bersama dengan istri lo berdua aja. Pas ini istri lo minta izin kayak bilang, "Sayang, aku ke toilet sebentar ya." Lo sebagai suami yang baik ingin nih menemanin istri lo ke toilet, tapi istri lo malah bilang, "Udah nggak apa, cuman sebentar doang kok." Ya udah deh, lo sekarang sendirian nih duduk di kereta menunggu kembalinya istri lo yang pergi ke toilet. Sayangnya sekitaran 30 menit berlalu, istri lo belum balik juga. Lo yang bingung coba susul istri lo ke toilet, dan ternyata di toilet udah nggak ada siapa-siapa. Masih dalam perasaan bingung tapi juga rada panik, lo bertanya nih ke petugas kereta yang kebetulan lewat. Waktu itu lo nanya, "Pak, lihat istri saya kah? Barusan dia ada di toilet dan sekarang dia menghilang." Petugas kereta malah menjawab, "Punten pak, gak mungkin istri bapak menghilang karena bapak datang sendirian." Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke pacar temen lo yang kita sebut saja sebagai Fulana sambil bilang, "Jangan percaya kalau Bang Ewing upload 2 video setiap minggunya. Percaya aja kalau Agus sekarang udah nggak sedih lagi." Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2006, ada pasangan suami istri bernama Jia dan Lee sedang berada dalam perjalanan di sebuah kereta milik perusahaan swasta yang ada di negara Tiongkok. Waktu itu, pasangan suami istri ini berada di sebuah gerbong kereta, tepatnya di gerbong 13, yang isinya kebanyakan adalah gerbong tidur. Sedikit informasi ya, kereta api yang ditumpangi Jia dan Lee diketahui itu memiliki 14 gerbong. Gerbong pertama adalah gerbongnya masinis, asisten, petugas keamanan, teknisi, dan juga staf kereta. Gerbong kedua adalah mesin keretanya sendiri. Gerbong ketiga, keempat, dan kelima merupakan gerbong kelas 3 yang mana kebanyakan kursi yang ada di dalamnya itu kayak kursi plastik atau besi yang keras yang gak nyaman untuk duduk lama dan juga bebas mau pilih mana aja. Jadinya siapa cepat dia yang dapat kursinya. Gerbong ke-6, 7, dan 8 merupakan gerbong kelas 2 yang mana kebanyakan kursinya ini kayak ada busanya dikit lah, lebih nyaman lah, dan kalaupun duduk itu harus sesuai tiketnya. Gerbong ke-9, 10 merupakan gerbong makan di mana para penumpang itu bisa jajan atau membeli makanan yang telah disediakan. Lalu gerbong 11, 12, 13 sampai 14 merupakan gerbong kelas 1 yang isinya tuh kayak bersekat-sekat di mana setiap sekatnya itu terdapat bunk bed, kasur tumpuk 3 lapis, yang 3 di kanan dan 3 di kiri. Dan di sini penumpang bisa selonjoran ataupun tiduran selama perjalanan. Waktu itu Jia dan Lee berada di gerbong 13, yang otomatis mereka berdua ada di gerbong kelas 1 atau kereta tidur. Sengaja mereka memilih kereta tidur di perjalanan ini karena tujuan mereka itu sekitaran 10 jam perjalanan. Jadinya daripada mereka mesti duduk di kelas 3 atau kelas 2 selama 10 jam, mendingan mereka boros sedikit supaya bisa mendapatkan kenyamanan. Kebetulan juga mereka berdua adalah pasangan paruh baya yang usianya udah masuk ke 45 tahun. Yang gak kuat lah ya kalau siang dan malam itu mesti duduk terus. Nah, dikarenakan udah tengah malam, mereka berdua lagi tidur tuh di kasurnya masing-masing. Lee, sang suami, ada di kasur yang paling atas, sedangkan Jia ada di kasur yang tengah. Lalu di kasur yang paling bawah adalah Fulana, ibu-ibu random yang Jia dan Lee baru pertama kali ketemu dan kenal pas di perjalanan kereta ini aja. Pas di tengah malam ini, Jia kayak pelan-pelan membangunkan suaminya sambil bilang, "Sayang, aku pipis dulu ya, aku nitip barang bawaan aku." Lee yang kebangun itu berniat untuk bangun juga dan turun dari bunk bednya. Waktu itu Lee kayak mau nemenin Jia untuk pergi ke toilet, tapi Jia kayak mencegah Lee. Jia bilang, "Nggak apa sayang, aku bisa sendiri. Aku cuman pengen ke toilet sebentar aja kok." Jia menjelaskan, takutnya ya pas Lee berusaha turun dari bunk bednya, kasurnya tuh goyang-goyang membangunkan Fulana dan juga membangunkan orang lain. Jadinya daripada kebangun semua, Jia kayak memberikan isyarat, "Jangan berisik, udah tenang aja." Ya udah deh, Lee stay di kasurnya dan Jia keluar dari kamar nih, berjalan menuju ke toilet. Pas ini Lee sempat melihat tuh jam yang ada di handphonenya dan ternyata waktu itu jamnya tuh menunjukkan jam 1 pagi. Lee sempat
scroll dulu tuh HP-nya. Tapi lama-kelamaan dia memejamkan matanya dan ketiduran lagi. Beberapa saat kemudian, Bapak Lee ini tiba-tiba aja kebangun dengan rasa-rasa kaget gitu. Kayak dibangunin karena mendengar suara keras. Lee nggak begitu memperhatikan suara keras ini karena namanya juga kereta yang lagi berjalan cepat ya. Pasti ada aja lah suara-suara kayak ya nggak penting-penting banget lah. Nah pas bangun, Bapak Lee kayak berguling gitu untuk ngintip ke kasur bunk bed, kasur yang di tengah, yang di bawahnya kasur yang ditempatin sama istrinya, Jia. Pas dilihat ternyata Jia itu belum balik dari toiletnya. Kasurnya kosong, kasurnya nggak ada siapa-siapa. Kayak, lah dia masih di toilet kah? Lee pun mengambil handphonenya dan waktu itu dia melihat ternyata udah jam 1.30 nih. Yang artinya Jia udah pergi ke toilet selama 30 menit tapi belum balik juga. Dikarenakan khawatir, Lee pelan-pelan nih turun dari kasurnya dan berjalan menuju ke toilet yang ada di ujung gerbong. Pikirannya Bapak Lee, mungkin istrinya mabuk kendaraan, sakit perut, dan gak enak badan lah, dan mesti segera ditolong lah. Pas sampai di toilet, pas dia buka pintunya, ternyata isi dari toiletnya ini adalah kosong. Bapak Lee awalnya bingung, tapi dia berpikiran, oh mungkin istrinya pergi ke toilet yang ada di ujung gerbong sana kali, yang di sebelah sana lah. Ya udah deh, Bapak Lee jalan ke gerbong sana, membuka pintu toilet, dan lagi-lagi isinya adalah kosong. Bapak Lee semakin bingung. Ini istri gue pergi ke toilet yang mana ya? Apakah dia pergi ke toilet yang ada di gerbong lain? Ya udah deh, Bapak Lee coba tuh pergi ke semua toilet yang ada di gerbong 12 dan 14. Tapi lagi-lagi isinya adalah kosong. Bapak Lee bingung total dong, kayak ini istri gue beneran pergi ke toilet gak sih? Atau jangan-jangan tadi cuma mimpi? Oh mungkin istri gue lagi di gerbong makan nih. Mungkin dia di tengah malam lapar, jajan, makan, dan stay dulu kali di sana ya. Tapi untuk yang kesekian kalinya, begitu sampai di gerbong makan, Bapak Lee belum juga menemukan istrinya. Pas ini Bapak Lee itu mulai tuh menelepon handphone istrinya. Tapi sayangnya panggilannya tuh gak nyambung. Kayak handphone istrinya itu kayak tidak mendapatkan sinyal. Dikarenakan udah kebingungan banget ya, Bapak Lee itu meminta bantuan staf yang ada di kereta makan. Waktu itu Bapak Lee bilang, "Pak, bisa tolong cariin istri saya nggak? Istri saya sepertinya menghilang nih. Saya udah cari ke toilet, di gerbong saya, di gerbong sebelumnya, di gerbong selanjutnya, nggak ada juga, bla 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 bla." Pokoknya Bapak Lee waktu itu menjelaskan lagi nih apa yang baru aja terjadi. Staf kereta yang rada bingung mendapati pertanyaan dari Bapak Lee malah balik bertanya, "Pak, Bapak yakin naik kereta ini bareng dengan istri Bapak?" Pada momen ini ya, Bapak Lee sekarang udah berhadapan dengan beberapa staf, bahkan juga kondektur kereta. Bapak Lee dengan gusar, bingung, panik menjelaskan kepada mereka semua bahwa istrinya dia, Jia, itu menghilang di dalam kereta pas lagi pergi ke toilet. Nah pas ini petugas kereta semuanya pada curiga dan tidak begitu percaya dengan ceritanya Bapak Lee. Mereka tidak percaya karena rada nggak masuk akal nih kalau ada orang yang bisa menghilang di dalam kereta. Maksudnya tuh begini, kereta itu ibarat kata seperti ruang tertutup yang berjalan. Maksud dari ruang tertutup adalah pastinya seluruh pintu keluar yang ada di gerbong itu pada ditutup dan dikunci. Kalaupun terbuka, pasti karena emang udah waktunya dipaksa banget atau dibukain sama petugas kereta. So far, 3 hal tadi itu nggak ada yang terjadi nih. Jadinya petugas kereta tuh bingung bagaimana bisa seseorang itu menghilang di dalam ruangan yang lagi tertutup. Apalagi keretanya itu berjalan cepat. Kayak mau ngapain sih orang tengah malam melompat keluar dari kereta? Yang ada orang tersebut bakalan terluka parah karena bisa jadi pas dia ngelompat dia ketabrak pohon, tiang, mendaratnya nggak pas, atau bahkan terlindas keretanya. Kayak nggak mungkin deh ada orang yang mau beneran melompat dari kereta yang lagi berjalan cepat pas tengah malam. Kayaknya enggak deh. Walaupun begitu, salah satu konduktor itu kayak ada yang berniat nih membantu Bapak Lee. Waktu itu konduktornya nanya, "Punten nih Pak, Bapak bisa nggak menunjukkan tiket kereta dari istri Bapak?" Sengaja konduktornya nanya begitu karena kalau Bapak Lee itu punya tiketnya Ibu Jia, itu artinya apa yang diceritakan oleh Bapak Lee besar kemungkinan memang terjadi. Bapak Lee langsung tuh merogoh sakunya sedalam mungkin. Dan pas itu yang dia keluarkan
cumanlah 1 tiket kereta aja milik dia sendiri. Pas melihat tiketnya ini, konduktor dan juga staf itu kayak berusaha tuh untuk menyembunyikan ekspresi keraguan mereka. Mereka diam-diam kayak, tuh kan bener, ini orang halu nih. Bapak Lee juga sadar nih kalau dia tuh sekarang terlihat kayak orang yang halu, yang ngigo, karena dia sendiri tidak bisa membuktikan ceritanya. Walaupun begitu, Bapak Lee kayak bersikeras cerita, dia beneran ngotot banget kalau istri saya tuh menghilang dan tiketnya tuh mungkin ada di kantong celana istri saya. Saya beneran kehilangan istri saya nih. Nah, dikarenakan Bapak Lee bersikeras untuk dibantuin untuk mencari istrinya, ya udah deh, seorang konduktor yang kita sebut saja sebagai Fulan dan seorang security yang bernama Fulano bersedia tuh membantu Bapak Lee. Waktu itu Bapak Lee, Fulano, dan Fulan mulai tuh mencari keberadaan Ibu Jia yang menghilang secara misterius di dalam kereta. Awal mula pencarian adalah mereka bertiga mencari tuh seluruh isi gerbong 13 karena mungkin Ibu Jia udah balik dari toilet tapi nggak balik ke kamar suaminya, tapi ke kamar yang lain. Mungkin Ibu Jia yang setengah ngantuk itu nggak sengaja masuk ke kamar lain lalu tidur di kasur yang kebetulan lagi kosong. Ya udah deh, Bapak Lee, Fulano, dan Fulan mulai tuh mencari Ibu Jia ke bilik kamar yang ada di gerbongnya satu persatu. Hasilnya adalah setelah diperiksa satu persatu, masih belum juga ditemukan keberadaannya Ibu Jia. Semua yang ada di dalam kamarnya ini sesuai kok dengan tiket dan orangnya. Gak ada yang aneh, normal aja. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Ibu Jia mungkin malah pergi ke kamar yang ada di gerbong 11, 12, dan 14. Bisa aja kan Ibu Jia yang linglung itu malah jalan dan tidur di gerbong yang lain. Ya udah deh, Bapak Lee, Fulano, dan Fulan mulai lagi tuh mencari ketiga gerbong tadi. Dan hasilnya masih belum juga ditemukan penampakannya Ibu Jia. Pas ini Fulano sang security yang tadinya mau bantuin sekarang mulai curiga nih kepada Bapak Lee. Dia kayak nyolek Fulan dan bisik-bisik gitu sambil bilang, "Lo yakin kita mau nyari seluruh gerbong kereta untuk menemukan Ibu Jia? I mean, bukti mengenai keberadaannya Ibu Jia aja itu gak ada loh." Fulan terdiam. Karena di satu sisi apa yang Fulano curigai itu memang benar. Tapi Fulan punya ide nih. Dia punya cara nih untuk membuktikan kalau Ibu Jia beneran pernah ada di dalam kereta ini. Waktu itu Fulan, Fulano, dan Bapak Lee pergi tuh ke bilik kamarnya Bapak Lee, ke kasur yang katanya ditempatin sama Ibu Jia. Di sana dengan pelan-pelannya Fulan membangunkan ibu-ibu yang tidur di kasur paling bawah. Ibu Fulana. Fulan nanya, "Punten Bu, mohon maaf ganggu tidurnya. Apakah benar kalau Ibu sekamar dengan Ibu Jia? Apakah Ibu pernah melihat Ibu Jia tidur di kasur tengah ini?" Ibu Fulana yang baru kebangun dan langsung mendapatkan pertanyaan aneh ini menajamkan matanya sambil juga memasang ekspresi kebingungan. Gak lama kemudian Ibu Fulana bilang, "Yes, dia tidur di kasur tengah kan? Ada apa ya?" Mendengar jawaban ini, Bapak Lee setengah bernafas lega karena cerita dia terbukti benar nih. Ada saksinya nih, dia nggak halu nih. Tapi setengah nafasnya lagi belum lega karena istrinya masih belum juga ditemukan. Di sisi lain, Fulan dan Fulano sekarang emang percaya dengan Bapak Lee. Tapi ini artinya cuman ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama adalah Ibu Jia beneran menghilang dan sekarang sedang berada di gerbong kelas 2 atau kelas 3. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Ibu Jia beneran menghilang dan yang menghilangkannya adalah Bapak Lee sendiri. Seperti yang selalu gue bilang ya, kalau ada hal buruk terjadi kepada seseorang, besar kemungkinan pelakunya adalah orang terdekat. Cuman gak menutup kemungkinan juga sih kalau pelakunya adalah orang random. Tapi secara statistik nih ya, kalau ada istri yang menjadi korban, pelakunya biasanya adalah suaminya, anaknya, orang tuanya, atau orang yang dikenal. Nah, demi memangkas kemungkinan-kemungkinan ini, Fulan, Fulano, dan Bapak Lee mulai tuh mencari ke gerbong kelas 3 dan kelas 2. Mereka benar-benar mencari ke seluruh sudut gerbong, bahkan juga ke dalam toilet, bagasi, dan sebagainya. Pokoknya dicari benar-benar. Dan hasilnya adalah Ibu Jia masih belum juga kelihatan penampakannya. Dari sini kemungkinan yang tersisa cuma satu. Yang menghilangkan Ibu Jia adalah suaminya sendiri.
Bapak Li. Fulan dan Fulano mulai curiga nih kepada Bapak Li karena bisa jadi Bapak Li yang membunuh Ibu Jia lalu membuang jenazahnya keluar kereta. Kalau ini beneran terjadi maka bakalan repot karena jenazahnya Ibu Li sekarang mungkin ada di pinggir rel kereta api di entah berantah. Polisi harus menyusurin tuh sepanjang rel kereta untuk mencari jenazahnya Ibu Jia. Dan kalaupun jenazahnya Ibu Jia tidak dibuang, jenazahnya tuh disimpan di mana? Seluruh sudut kereta udah diperiksa, tapi masih belum ketemu juga nih penampakannya Ibu Jia. Selain itu juga, walaupun Fulano sang security berfirasat kalau dalangnya adalah Bapak Li, Fulan berfirasat lain. Fulan berfirasat, kayaknya nggak mungkin deh kalau Bapak Li dalang dibalik istrinya yang menghilang. Karena Bapak Li sendiri yang bersikeras meminta bantuan untuk mencarikan istrinya. Kayak kalau Bapak Li emang beneran pelakunya, bukankah lebih baik dia diam-diam aja? Ngapain dia repot-repot memaksa petugas kereta untuk membantu dia? Apakah Bapak Li sedang berakting bingung dan khawatir gitu hanya sekedar untuk membangun alibi? Tapi juga dari gelagatnya Bapak Li semalam suntuk itu ikutan mencari sambil juga terus-terusan menelpon istrinya. Handphonenya itu nggak berhenti-henti berusaha menelpon istrinya. Bapak Li coba terus tuh berkali-kali menelpon istrinya walau panggilannya itu tidak terjawab. Yang artinya kalaupun Bapak Li bukan dalangnya, berarti bisa jadi pelakunya adalah salah satu penumpang yang ada di dalam kereta. Nah, ini adalah kemungkinan yang sangat dikhawatirkan karena mau nggak mau seluruh penumpang kereta yang jumlahnya bisa mencapai 1.000 orang itu bakalan dinobatkan sebagai calon pelaku. Menginvestigasi 1.000 orang calon pelaku itu bakalan jadi repot banget nih. Pada momen ini, Fulan udah kayak Dr. Strange gitu yang memikirkan banyak macam kemungkinan. Otaknya dia tuh muter banget mencari jawaban dari menghilangnya Ibu Jia. Nah, pas lagi bersikeras, Fulan ngeliat Bapak Li tiba-tiba aja menempelkan handphonenya ke kupingnya. Waktu itu Bapak Li bilang, halo sayang, Jia, kamu di mana? Sayang, sekarang kamu ada di mana ini? Ternyata ya panggilannya Bapak Li ini akhirnya tersambung tuh ke handphonenya Ibu Jia. Tapi anehnya adalah yang menjawab panggilan teleponnya itu bukanlah Jia, melainkan seorang pria yang berkata, halo? Masih di hari yang sama, sekitaran jam 5:30 pagi, Bapak Li baru aja sampai nih di sebuah rumah sakit. Sengaja dia buru-buru ke rumah sakit ini karena itulah permintaan yang diminta dari pria yang menjawab handphone istrinya. Jadi pada saat panggilan teleponnya Bapak Li tersambung, dia langsung manggil-manggil Jia nih, menanyakan keberadaannya. Di luar dugaannya Bapak Li, ternyata yang menjawab teleponnya ini adalah seorang pria yang Bapak Li sendiri tidak kenal suaranya. Seorang pria ini bilang, halo, apakah ini suaminya Ibu Jia? Bapak Li menjawab, iya, ini suaminya. Ini siapa ya? Kemana istri saya? Pria misterius di balik panggilan ini menjawab, istri Bapak saat ini sedang ada di rumah sakit. Bapak harus segera ke sini. Kita tunggu kedatangannya, Pak. Bapak Li pengen nanya lebih lanjut nih karena masih banyak pertanyaan di kepalanya. Sayangnya dikarenakan sinyalnya tiba-tiba menghilang, panggilannya jadinya terputus. Ya udah deh, dengan bantuan kondektur Fulan ya, kereta pun diberhentikan di stasiun terdekat untuk menurunkan Bapak Li. Begitu turun, Bapak Li langsung memesan taksi dan pergi ke rumah sakit tempat istrinya berada. Dan begitu sampai di sana, Bapak Li langsung diarahkan ke ruang pasca operasi. Dengan bingung banget, Bapak Li melihat di ruang pasca operasi itu ada satu pasien yang tubuhnya penuh dengan perban. Pasien ini merintih kesakitan, menangis sambil juga bilang, tolong, ini sakit banget. Tolong hilangkan sakit ini. Dan pas Bapak Li perhatikan lagi, ternyata pasien yang lagi kesakitan ini adalah Ibu Jia, istrinya sendiri. Tragisnya adalah walaupun Ibu Jia masih hidup, dia merintih kesakitan karena kaki dan tangan kanannya itu udah gak ada. Jadi di bagian paha dan juga tangan kanannya itu tertutup perban yang sangat tebal yang kalau dicerna lagi kaki dan tangannya itu udah gak ada. Pas ini Bapak Li gak mau banyak nanya mengenai apa yang terjadi. Secara refleks dia langsung duduk di samping tempat tidur pasien, pelan-pelan tuh memeluk wajah istrinya yang setengah sadar sambil bilang, iya sayang, aku di sini. Kamu harus sabar, kamu kuat.
kamu kuat. Gak lama setelah pertemuan ini, ada nih satu dokter yang nyamperin Bapak Lee dan Ibu Jia. Disinilah Bapak Lee mulai bertanya, dan dokter pun mulai bercerita apa yang sekiranya sebenarnya terjadi. Jadi pada malam itu, Jia minta izin ke suaminya untuk pergi ke toilet sendirian. Suaminya, Bapak Lee, mengizinkan dan ya udah deh, Ibu Jia pergi nih ke toilet. Selesai dari toilet, Ibu Jia berniat balik lagi ke bunk bednya. Waktu itu dia kan berjalan tuh dari toilet menuju ke bunk bednya. Nah, pas lagi berjalan, tanpa dia sadarin, dia menginjak satu tombol yang ada di lantai gerbong kereta. Begitu tombolnya ini keinjak, tiba-tiba aja trapdoor atau pintu yang ada di kakinya Ibu Jia itu terbuka lebar. Otomatis begitu terbuka, Ibu Jia langsung terjatuh tersedot ke bawah gerbong kereta yang sedang berjalan. Di momen inilah Ibu Jia itu langsung terlindas dan juga digiling hidup-hidup oleh kereta yang baru aja dia tumpangin. Dan pas tergiring inilah kaki dan tangan Ibu Jia putus. Nah, kejadian ini begitu cepat banget sampai-sampai Ibu Jia sendiri pun gak sadar kalau dirinya sekarang udah ada di tengah rel kereta dengan kondisi penuh luka dan kaki tangannya terputus. Nanti menurut kesaksiannya Ibu Jia ya, kejadiannya itu secepat mengedipkan mata. Jadi satu kedipan Ibu Jia itu ada di dalam kereta, tapi satu kedipan selanjutnya dia udah terbaring lemas di rel kereta dengan badan penuh luka. Bahkan ya, saking cepatnya Ibu Jia itu tidak merasakan rasa sakit. Kayak badannya sendiri itu belum ngeh kalau sebenarnya lagi terluka parah. Pas lagi tiduran di tengah rel kereta ini, Ibu Jia berusaha tuh bangun karena dia sadar bakalan ada kereta lagi tuh yang lewat. Dia nggak mau terlindas lagi. Dia bakalan meninggal nih kalau ada kereta yang lewat. Nah, pas mau bangun, dia nggak bisa bangun karena Ibu Jia sekarang ngeliat tuh, sadar kalau kaki dan tangannya ternyata udah menghilang. Pas disinilah tubuhnya Ibu Jia itu baru sadar kalau dia lagi terluka parah dan mulai tuh merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan pas rasa sakit ini menyerang, Ibu Jia langsung kehilangan kesadaran. Di lain tempat, Bapak Lee ini tiba-tiba aja terbangun karena dia mendengar suara keras dari dalam kereta. Nah, dia tidak terlalu memerhatikan suara keras ini karena namanya juga kereta ya, pasti adalah suara-suara keras yang muncul lalu menghilang. Yang Bapak Lee tidak ketahui adalah suara keras tadi yang ngebuat dia terbangun tadi ini sebenarnya adalah suara dari pintu trapdoor yang menelan hidup-hidup istrinya sendiri. Dan begitu Bapak Lee ke toilet, tempat dimana Ibu Jia terjatuh, pintu trapdoornya itu udah tertutup. Sedikit informasi untuk memperjelas ya. Jadi pintu trapdoornya itu sistemnya adalah kayak ada tombol di lantai yang kalau diinjak itu pintunya kebuka. Dan gak lama kemudian secara otomatis ketutup lagi. Sistemnya tuh kayak tong sampah yang kalau lo injak tutupnya tuh kebuka. Dan kalau lo lepas injakannya tutupnya tertutup. Kurang lebih begitu sistem dari pintu trapdoornya. Begitulah. Makanya ketika Bapak Lee, Fulan, dan Fulano mencari Ibu Jia, yang mereka lihat lantai di gerbong kereta itu datar aja, nggak ada lubangnya. Jadinya mereka nggak kepikiran atau menduga kalau sebenarnya Ibu Jia itu udah tersedot keluar ke rel kereta api melalui pintu trapdoor dan tergilas hidup-hidup oleh kereta yang mereka semua tumpangin. Nah, pada saat Bapak Lee, Fulan, dan Fulano mencari Ibu Jia, ada nih satu warga random yang lewat yang melihat Ibu Jia terbaring di rel kereta. Awalnya mereka mengira kalau Ibu Jia adalah korban dari tabrakan kereta dan sudah meninggal. Secara tubuhnya itu benar-benar luka dan kaki tangannya terputus. Apalagi menurut saksi mata kondisinya Ibu Jia itu benar-benar tragis. Dia itu kayak dikunyah sama hewan buas raksasa yang mungkin kayak titan, terus dilepeh begitu aja. Tapi setelah diperhatikan lebih detail lagi, ternyata Ibu Jia masih hidup walau minim tanda-tanda kehidupan. Ya udah deh, satu warga random ini melaporkan polisi. Polisi pun tiba dan membawa Ibu Jia ke rumah sakit terdekat untuk ditindaklanjutin. Salah satu dokter di rumah sakit itu berusaha tuh untuk menelpon Bapak Lee, tapi dikarenakan di kereta itu rada susah sinyalnya, panggilan mereka jadinya susah terhubung. Untungnya ada satu momen di mana panggilannya tersambung, dan disinilah dokter memberitahu Bapak Lee kalau istrinya sekarang ada di rumah sakit. Bapak Lee waktu itu langsung ke rumah sakit dan pada akhirnya ketemuan deh dengan istrinya, Ibu Jia.
kondisinya Ibu Jia pada saat sedang dirawat di rumah sakit termasuk ke salah satu keajaiban nih ya. Jadi pada saat Ibu Jia pertama kali masuk rumah sakit, dokter agak bingung. Ini mau diapain? Kaki dan tangannya udah nggak ada. Seluruh badannya penuh luka karena tersabet oleh kabel, mesin, dan segala macam hal yang ada di bawah kereta. Bisa dibilang Ibu Jia itu kayak digiling oleh kereta, kondisinya parah banget, tapi entah kenapa somehow ya masih hidup. Ya udah deh, waktu itu dokter kayak berusaha tuh menutup luka di kaki dan tangan di bagian yang terpotong supaya darahnya nggak terus-terusan ngocor. Selain itu juga dokter melakukan skin graft di bagian depan tubuhnya Ibu Jia menggunakan kulit di bagian belakang tubuh. Skin graft buat yang belum tahu, sederhananya kayak menambal kulit menggunakan kulit tubuh yang lain. Jadi kulit tubuh yang ada di sisi belakangnya Ibu Jia itu kayak diiris tipis lalu ditambal di bagian sisi depan tubuh. Nantinya bagian lukanya itu bakalan ketutup dan sembuh karena tertutup oleh kulit yang sehat. Nah, setelah menjalani beberapa jam operasi, Ibu Jia akhirnya kondisinya agak stabil. Maksud dari agak stabil ya seluruh pendarahan dan lukanya sudah terobatin, tapi Ibu Jia belum sembuh. Dokter udah melakukan hal yang terbaik untuk Ibu Jia. Sekarang tinggal bagaimana nih Ibu Jia yang berjuang atau bahkan berperang melawan rasa sakit pasca operasi. Dan bener banget, pada saat Ibu Jia udah di ruang pasca operasi, udah ditemenin sama Bapak Ali, Ibu Jia sempat tersadar. Dia sempat melihat suaminya yang menangis tuh nemenin dia. Pas disinilah Ibu Jia langsung menangis kesakitan karena dia merasakan rasa sakit yang luar biasa tuh di kaki dan tangan kanannya. Bapak Ali berusaha tuh menenangkan dan juga menguatkan Ibu Jia. Dia bilang, sayang, kaki dan tangan kanan kamu itu udah nggak ada. Kamu harus kuat, kamu mesti tahan. Ibu Jia menjawab, iya aku tahu, tapi kaki dan tangan kanan aku tuh sakit banget. Walau udah nggak ada, itu terasa aja sakitnya. Sedikit informasi, apa yang dialamin oleh Ibu Jia pada momen tersebut itu dikenal dengan sebutan phantom pain. Phantom pain buat yang belum tahu adalah sebutan untuk rasa nyeri yang dirasakan di bagian tubuh yang sudah gak ada. Durasi dan intensitas rasa nyerinya ini juga beragam untuk tiap orang, beda-beda. Ada yang cuma sekedar gatel aja, ada juga yang merasakan rasa sakit yang luar biasa, ada yang juga cuman sementara, bahkan juga ada yang terasa untuk selamanya, seumur hidup. Ibarat kata, misalnya kalau tangan di bagian sini lo gatel, lo pastinya langsung garuk-garuk dong, dan rasa gatelnya menjadi hilang, lo menjadi lega. Nah, apa jadinya kalau rasa gatelnya atau nyeri ini itu muncul di bagian tangan, tapi tangan lo itu udah nggak ada. Lo pastinya pengen garuk-garuk, tapi karena tangannya udah nggak ada, lo nggak bisa menggaruknya. Alhasil gatel atau nyerinya ini bakalan terus itu menghantui lo. Diketahui juga phantom pain itu bisa terjadi setelah melakukan amputasi secara medis ataupun secara tidak sengaja. Penyebabnya phantom pain kalau disederhanakan ya itu kayak otak itu kayak belum begitu mencerna kalau ada bagian tubuh yang udah nggak ada. Jadinya otak itu kayak bilang, hey, ada yang aneh nih di bagian tangan ya. Gua kasih sinyal berupa rasa sakit ya supaya lo notice. Yang padahal tangannya tuh udah gak ada, udah kepisah sama tubuh. Jadinya rasa sakitnya itu menghantui pasien. Celakanya obat dari phantom pain itu gak ada. Jadi pasien tuh kayak mesti menjalani beberapa set terapi untuk bilang ke otak, hey, kamu nggak perlu mengirimkan rasa sinyal ke sini nih, ke bagian yang kamu kira ada, yang sebenarnya itu udah nggak ada loh. Tragisnya adalah Ibu Jia lukanya itu nggak cuman phantom pain aja, seluruh tubuhnya dia itu benar-benar ditutup oleh perban karena seluruh tubuhnya itu juga luka, mulai dari patah tulang, luka dalam, luka di organ, bahkan juga luka di permukaan tubuh itu ada semua. Kalau gue jelasin satu persatu tentang kondisinya Ibu Jia secara mendetail, itu bisa sejam sendiri tuh ya, penuh dengan berbagai macam istilah medis. Jadinya singkatnya kondisinya Ibu Jia itu emang parah banget. Saking parahnya Ibu Jia itu nggak bisa bangun dan kesadarannya itu muncul hilang selama 190 hari. Jadi di beberapa momen ketika rasa sakitnya mereda, Ibu Jia bakalan tersadar. Dia bakalan sempat ngomong sekalimat, dua kalimat ke Bapak Jia atau juga keluarganya. Tapi dikarenakan otak tahu kalau Ibu Jia telah sadar, ya udah deh, otak langsung mengirimkan sinyal sebesar gelombang tsunami berupa rasa sakit yang sangat parah. Sampai-sampai Ibu Jia menjadi kesakitan
gak kuat, dan pingsan lagi. Begitu terus selama 190 hari dia dirawat di rumah sakit. Di jarak waktu itu juga, Bapak Lee, keluarga, dan juga pihak berwajib mulai tuh melakukan investigasi mengenai lubang tong sampah yang ada di gerbong. Kayak kenapa ada lubang di lantai gerbong kereta? Hasil investigasinya adalah ternyata gerbong kereta yang ditupangin Bapak Lee dan Ibu Jia itu adalah hasil dari daur ulang. Jadi setiap gerbong yang ada di dalam kereta itu kayak bekas dari gerbong kereta yang gak terpakai lagi. Kayak tambal pakai gitu loh. Kayak wah, ini ada satu gerbong yang kondisinya mendingan tapi agak-agak rusak. Nah, bagian yang rusak itu bakalan diganti menggunakan bagian dari gerbong kereta yang lain. Naasnya adalah bagiannya ini juga diambil dari gerbong kereta yang merek atau jenisnya berbeda. Hasil, walaupun gerbong keretanya sekarang jadi bagus lagi, kondisi atau pemasangannya itu tidak sempurna. Dan tentunya perusahaan kereta melakukan hal ini demi menghemat budget. Ibarat kata nih ya, misalnya lo punya motor, let's say lo punya NMAX tapi kondisinya udah 30%, udah rusak nih. Nah, lo betulin motor lo bukan menggunakan spare part untuk atau dari NMAX, tapi dari Aerox, dari Ninja, dari Mio, dari Suzuki, dari Beat, dari Vespa, dari Harley. Wah, pokoknya seluruh spare part ini lo masukin semua ke NMAX lo. Hasilnya NMAX lo mungkin bakalan jalan dan berfungsi tuh. Tapi dikarenakan tambalan spare part dari merek lain, ini nggak sesuai standar dan beresiko besar kecelakaan. Dan itulah yang terjadi kepada Ibu Jia. Tambalan-tambalan yang ada di kereta ini somehow tidak berfungsi dengan optimal sampai-sampai pada saat Ibu Jia nggak sengaja menginjak satu bagian di lantai gerbong, lantainya malah kebuka. Tubuhnya Ibu Jia langsung tersedot masuk ke lubang dan pada akhirnya dia digiling hidup-hidup oleh kereta. Nah, dari hasil investigasi ini, jelas-jelas yang salah adalah pihak perusahaan kereta. Otomatis, Bapak Lee, Ibu Jia, dan juga keluarga menuntut dong ke perusahaan kereta. Waktu itu, mereka semua menuntut sejumlah uang sekitaran 1,5 juta dolar atau senilaian 22 miliar rupiah. Jumlah segini terbilang kecil karena bayangin dulu, Ibu Jia itu terlindas kereta hidup-hidup. Tangan kakinya putus, menjalani operasi berjam-jam, mengalami rasa sakit yang luar biasa selama 190 hari, mesti menjalani terapi untuk seumur hidup, terus biaya rumah sakit, biaya terapi, biaya sakit hatinya, biaya renovasi rumah supaya ramah disabilitas dan lain-lain sebagainya itu mesti mereka tanggung sendiri. Kayak gini deh, gue tanya ke lo, kira-kira lo mau nggak dilindas kereta api hidup-hidup tapi nggak sampai meninggal? Cuman sampai hancur berkeping-keping aja badan lo ya. Setelah itu, move on. Melanjutkan hidup. Enggak dong ya. Lo pasti nggak mau dong. Pastinya lo bakalan menuntut ganti rugi. Nah, dari 1,5 juta dolar atau 22 miliar rupiah yang dituntut, pihak kereta hanya bisa memenuhi sekitaran 190 ribu dolar atau sekitaran 2,8 miliar rupiah aja. Pihak perusahaan kereta berdalih bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Apa yang mereka lakukan, daur ulang gerbongnya itu di industri perkeretaan itu udah normal kok. Mereka juga udah melakukan inspeksi rutin terhadap keretanya. Bahkan ya mereka mengakui kalau emang ada tuh tombol di lantai yang bisa ngebuka trapdoor. Cuman ya udah mau gimana lagi. Nah, tadinya mereka kayak mau menuntut balik Bapak Lee dan Ibu Jia. Cuman daripada saling tuntut menuntut, perusahaan kereta itu kayak kita nggak bisa memenuhi seluruh tuntutan. Kita cuma bisa ngasih segini. Mau nggak mau, itu terserah loh.